warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel kelas coding. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial HTML ini ya. Di episode 7 dengan pembahasan yang namanya table merging HTML. Apa sih table merging itu? Jadi tabel merging ini kita bisa gunain untuk menggabungkan tabel data atau sel pada HTML kita, pada tabel kita gitu. Nah, seperti apa contohnya? Nah, kita seperti biasa kita punya yang namanya atribut table dulu ya. Lalu di dalam itu ada yang namanya call span. Nah, call span sendiri digunakan untuk menggabungkan sel atau data pada baris. Nah, kenapa dinamain dengan yang namanya call? Nah, lalu ada yang namanya row span. Nah, digunakan untuk menggabungkan sel data pada kolom. Nah, misalnya kita punya tabel karyawan nih, tabel karyawan seperti ini. Ada nick, ada nama, ada jabatan. Nah, ini saya nyalain dulu ininya. Ada kolom yang namanya kolom nick. Lalu ada yang namanya kolom nama. Terus ada yang kolom jabatan. Nah, nanti kita akan coba jadiin nama dan jabatannya ini jadi satu baris ya. Lalu saya akan coba gabungkan ini menjadi satu kolom. Nah, seperti ini contoh penggunaan yang tadi saya sebutin, penggunaan yang namanya call span. Jadi nanti ini kita gabungin jadi satu baris gitu. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita akan gabungin yang tadi tabel ini. Kelihatan kan bedanya? Nah, ini nanti saya akan gabungin jadi satu kolom ini dengan gunain yang namanya row span. Nah, gimana caranya? Nah, teman-teman buka Visual Studio Code-nya ya. Lalu di sini buat yang namanya table merging titik HTML. Oke. Lalu buat file HTML kayak gini, kasih enter aja. Itu dulu. Nah, kasih yang namanya di sini title-nya table merging. Kita save, lalu kita open with live server nih. Oke, udah muncul ya. Masih kosong karena saya belum kasih tulisan apa-apa di sini. Nah, lalu saya isi dengan tulisan H3 ya. Belajar tabel merging. Nah, kita save, udah muncul. Nah, lalu seperti biasa teman-teman buat dulu tabelnya. Nah, lalu jadi kita mau bikin seperti ini nih ya. Nah, seperti ini nih yang di atas dulu yang di awal ini. Nah, lalu di dalamnya terdapat yang namanya TL, table row. Nah, di dalam table row sendiri kita isi yang namanya TH atau table header. Nah, table headernya ini kita isi di sini sesuai ininya. Kita isi nick, terus ini TH-nya saya kaliin 2. Oke. Di sini saya isi nama dan di sini saya isi jabatan ya. Jabatan. Kita kontrol save. Udah muncul ya ininya, cuman ini masih enggak, ini saya isi di sini isi yang namanya border, kasih 1 pixel S. Nah, ini udah muncul ya.
Lalu saya akan isi di sini value-value-nya apa aja. Tapi sebelum itu saya kasih style dulu di sini ya. Kasih style background color orange. Kayak bisa giniin aja biar lebih rapi. Nah, ini kita copy aja style ini. Kita paste di sini. Oke. Lalu ini kita enter juga. Kita enter juga biar rapi. Biar teman-teman kelihatan juga ya. Ctrl Save. Nah, ini udah muncul ya jabatannya. Nah, lalu setelah table row kita buat lagi yang namanya table row. Tapi di sini kita isi table datanya dulu. Nah, table datanya kita ikutin yang ini nih ya. Nah, nicknya saya copy aja di sini. Paste. Lalu yang ini saya copy aja. Lalu ini saya ganti jadi Andi. Andi ini pekerjaannya produk di Signer ya. Kita Ctrl Save, kita balik lagi ke sini. Nah, udah ada isinya ya. Nah, ini kita copy aja nih di sini nih. Nah, tinggal kita ganti aja. Nah, ini kan ada nicknya lagi nih. Ini kita copy, kita taruh di sini. Terus kita ganti namanya jadi Ali Mukti. Dia pekerjaannya Android developer. Terus di sini ada yang namanya Nick Teguh. Nick Teguh. Pekerjaannya di sini dia seorang UX research. Ctrl Save. Nah, balik lagi ke sini. Nah, sudah muncul ya. Nama, terus jabatan, dan nicknya. Nah, ini kan normalnya seperti ini ya tabelnya ya. Bagaimana kalau kita buat dia menggunakan yang namanya rospan seperti di slide keempat ini ya. Nah, ini saya akan coba gabungkan menggunakan call span. Caranya gimana? Nah, ini pertama setelah ini saya kasih H3 lagi aja. Saya kasih si tulisan yang namanya contoh penggunaan call span. Ini teman-teman bisa copy aja ya sampai sini. Nah, lalu paste di sini. Nah, jadi kan kita mau gabungin ini nih dua dua baris ini menjadi seperti ini. Nah, yang perlu kita hapus hanya di sininya aja, di yang ketiganya aja yang di jabatan. Jabatan saya pindahin di sini. Kasih dan jabatan. Nah, ini saya hapus. Lalu di sini saya kasih yang namanya call span 2. Nah, kenapa 2? Nah, ini kan tabel selnya atau tabel datanya ada satu, dan ini ada satu. Jadi saya gabung jadi 2. Jadi kayak gini. Nah, ini kita bawahin aja biar kelihatan. Ini siniin. Ctrl Save. Saya coba buka lagi. Nah, kemarin sudah ini ya. Udah jadi satu apa namanya satu row. Nah, ini harusnya jauh dan nah, Ctrl Save.
Nah, nama dan jabatan ya. Ini adalah contoh penggunaan Rospan. Lalu kita juga bisa nih gabungin yang Andi dan product designer ini, sama aja sih kayak gini makanya caranya. Atau bisa 3 baris juga. Nah, di sini nicknya juga bisa kita gabungin juga nih. Jadi saya iniin lagi contoh sekali lagi call span, misalnya call spannya 3. Nah, ininya saya paste di sini ya. Nick, nick, koma, nama dan jabatan. Nah, ini saya hapus. Kita Ctrl Save. Nah, dia akan langsung ngegabung ya. Nah, ini ada contoh penggunaan dari yang namanya call span. Nah, lalu bagaimana contoh penggunaan dari yang namanya Rospan? Nah, ini saya beli H3 lagi di sini. Contoh penggunaan Rospan. Set dulu. Nah, kita copy tabel yang pertama tadi ya. Yang ini. Nah, paste di sini. Nah, kalau Rospan jadi kalau Rospan ini misal yang mau kita gabungkan yang ininya doang nih, yang di dalam nicknya ini nih. Nah, tinggal kita hapus yang di sini. Ini teman-teman punya ALT aja di sini. Nah, ini blok aja, hapus, escape. Nah, di sini teman-teman bisa kasih yang namanya Rospan 3 karena kita mau gabungin ini jadi 3. Nah, sudah ini kalau teman-teman kasih yang namanya BR breakline, lalu di sini teman-teman copy yang ini, lalu kasih BR lagi. Nah, satu lagi diisi ini. Di sini ya. Ctrl Save. Nah, otomatis dia akan ngegabung nih nicknya. Beda kan kelihatannya. Nah, itu contoh penggunaan dari yang namanya Rospan. Nah, selain itu kita coba mau gabungin nih nama Andi dan Ali Mukti ini. Nah, bisa aja gitu. Nah, di sini saya kasih yang namanya Rospan 2 misal. Nah, yang Ali Muktinya ini saya pindahin aja ke sini ya. Ke atas di sini ya. Sudah ini saya kasih yang namanya BR sesudah Andinya. BR Blackline. Nah, Ali Muktinya saya pindahin ke sini. Kita Ctrl Save. Nah, otomatis akan ngegabung ya Andi Tengguh dan Ali Mukti ini. Oke, mungkin itu saja tentang contoh penggunaan dari Callspan dan Rospan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe Kelas Coding. See you.